Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam hangat, masih di suasana Ramadan. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang tanaman, kalau di sini aku bilang patah tulang kriwil. Nah, ini sebetulnya tanaman jadul, tapi sebetulnya kalau misalnya kita bisa menempatkan mereka di pot yang tepat, maka mereka akan tampil cantik. Ini kalau di sini aku bilang patah tulang kriwil ya, patah tulang kriwil. Patah tulang kriwil ini dia memiliki karakter, yaitu batangnya ini mengandung getah, Jadi kalau misalnya kita potong ya, kita potong di bagian batangnya, maka dia akan mengeluarkan seperti cairan putih. Nah, cairan putih ya, dan itu tidak gatal ya. Kalau di tangan aku itu tidak gatal. Tapi untuk antisipasi mungkin kulit teman-teman itu sensitif, kalian boleh pakai sarung tangan kalau ingin memotong ya, untuk menstek. Nah, di sini ini adalah aku punya 3 plant ya, 3 plant patah tulang ini indukan ya. Nah, bisa dilihat ya, ini bekas potongannya kelihatan. Nih ya, nih bekas potongannya kelihatan ya teman-teman. Jadi ini anakannya, tuh anakannya. Tuh. Nah, karakteristik patah tulang kriwil ini ya teman-teman, dia bisa diletakkan di tempat yang panas maupun di tempat yang teduh. Jadi kalau misalnya diletakkan di tempat yang panas, dia akan jadi ngeping daunnya. Nah, seperti ini. Ini aku letakkan di tempat yang panas ya, kena matahari langsung, dia muncul warna pink-pink kayak gini. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita letakkan teduh, dia lebih dominan hijau seperti ini. Nah, lebih dominan hijau. Dan kadang-kadang juga bisa bermutasi jadi hijau seperti ini. Jadi suka-suka dia. Padahal kalau untuk aslinya dia seperti ini. Tapi ini dia bermutasi jadi full hijau. Mungkin juga apa karena keseringan aku potong ya, kurang tahu. Tapi nanti kalau ini aku perbanyak, pasti nanti aku potong. Nih yang di bagian sini, nih yang di bagian sini ya. Kalian bisa perbanyak tanaman ini dengan gampang, dengan mudah ya, karena tidak terlalu sulit ya untuk perbanyakannya. Untuk perbanyakan kita bisa pakai media tanam seperti kompos itu, atau bisa juga kita pakai kokopit. Jadi kokopit atau kompos itu kita siapkan di dalam pot ya, atau di sebuah polybag, lalu kita siram dulu. Setelah itu kita bisa masukkan atau kita tanam potongan-potongan patah tulang ini. Nah, untuk ukurannya pendek-pendek saja, tidak terlalu panjang ya. Nah, misalnya ini ya teman-teman, kita bisa potong di bagian sini, lalu kita tancap. Tuh, kira-kira segini. Ya, ini berapa senti ya? 15 senti kira-kira. Tuh, kalau untuk bibitan ya, tuh. Lalu kita letakkan dulu di tempat yang teduh sampai dia berakar dengan cukup kuat ya, baru nanti kita bisa taruh di tempat yang panas. Nah, kemudian untuk penyiraman ini bisa juga kalian mengandalkan dari air hujan, dia tidak masalah ya, karena dia tidak rewel. Bisa juga disiram pakai air keran biasa kalau medianya sudah kering. Nah, untuk tanaman ini aku pakai tanah pupuk yang biasa ya, karena dia gampang hidup ya, tidak terlalu rewel. Nih ya, tanah pupuk biasa, nggak perlu yang mahal-mahal, atau cukup kompos juga boleh. Kemudian untuk pupuknya aku pakai yang ini.
aku pakai pupuk slow release. Jadi ini satu kali tabur, ini dia bertahan lebih kurang 180 hari. Kalau untuk pot di ukuran 20 cm ini bisa pakai lebih kurang 1 sendok teh saja sudah cukup. 1 sendok teh sudah cukup ya, jangan sampai overdosis juga nih. Dan pastikan teman-teman kalau per 6 bulan itu kita ganti media ya kalau bisa. Atau kalau misalnya medianya udah susut turun ke bawah, bisa kita refill kembali yang baru, yang nutrisinya bagus dari atas, tidak masalah. Ya, jadi kita harus rajin-rajin cek tuh kalau medianya udah susut, langsung kita refill ya, jangan sampai dia kehabisan media. Nah, ini paling gampang teman-teman. Jadi untuk teman-teman pemula ini cocok sekali, jangan takut ya. Ini juga kalau digantung cakep, cantik ya. Kalau dia udah panjang dia bisa menjuntai tuh. Tapi kalau segini aja udah cantik, kita pakein pot gantung. Atau bisa juga kalau dipakein pot tempel di dinding, dia juga bisa menjuntai, cantik juga. Tergantung selera teman-teman. Kalau di tempat kalian, ini kalian sebut dengan nama apa? Boleh tulis di kolom komentar ya. Nih, ini patah tulang kriwil. Ada juga yang namanya patah tulang yang bentuknya seperti batang daun katuk ya. Nah, itu juga untuk obat, tapi kebetulan aku nggak punya. Itu juga patah tulang. Cuman kalau di sini untuk membedakannya, aku panggil dia dengan nama patah tulang kriwil aja karena daunnya kriwil-kriwil kayak gini, keriting. Oke, nah itu dulu untuk hari ini teman-teman, semoga bermanfaat ya. Dan kalau kalian punya pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih semuanya, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.